Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dari artikel yang berjudul Pengaruh Jenis Tanah Terhadap Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Jagung Varietas Pulut. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faiza Indah Fasyati Rahmani dengan NIM 2305544. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang epistemologi yang berkaitan dengan Sekarang, kita akan membahas manfaat apa saja yang kita dapatkan dari kajian penelitian ini. Dari kajian ini sangatlah Latar belakang dari penelitian ini adalah jenis tanah dapat mempengaruhi hasil tanaman dan pertumbuhan tanaman tersebut. Lalu perlu diketahui karakteristik dari setiap jenis tanah ini, karena kita harus menggunakan tanah sesuai dengan potensinya agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman jagung, dan juga menentukan tanah yang paling sesuai untuk menanam jagung ini. Menurut hasil kajian ontologinya adalah tanah merupakan tempat beraktivitas seluruh makhluk hidup, salah satunya sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan. Ada berbagai jenis tanah yang dapat ditanami tumbuhan, dan setiap tanah ini memiliki karakteristik tertentu. Nah, karakteristik ini yang akan mempengaruhi pertumbuhan suatu tumbuhan yang sedang ditanamnya. Tanah memiliki sifat yang bervariasi, dan hal tersebut yang mempengaruhi kesuburan tanah tersebut tergantung pada sifat tanahnya. Nah, dengan begitu kita perlu mengetahui setiap karakteristik jenis tanah yang akan dimanfaatkan agar sesuai dengan potensinya. Nah, dalam penelitian kali ini penguji menggunakan 4 jenis tanah yang berbeda, yaitu tanah regosol bukit pasir, tanah latosol, tanah grumusol, dan juga tanah mediteran. Nah, dari keempat jenis tanah ini diuji untuk mengetahui jenis tanah yang paling sesuai terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Dan oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui karakteristik dari setiap tanah yang digunakan. Nah, mengapa sih di sini yang digunakan jagung? Karena di Sulawesi sendiri banyak menggunakan jagung sebagai bahan dasar, sebagai makanan pokok. Dan ini untuk menanam jagung dan mendapatkan hasil yang maksimal, perlu diteliti setiap kandungan tanah agar mendapatkan hasil tanaman yang bagus. Lalu apa sih kaitan penelitian ini dengan biologi? Nah,
kaitannya adalah penelitian itu berhubungan sekali ya dengan cabang ilmu biologi, yaitu ilmu botani. Nah, botani adalah cabang biologi yang berhubungan dengan ilmu tumbuhan, atau dikenal juga sebagai biologi tumbuhan, fisiologi, atau ilmu tumbuhan. Dan dalam penelitian ini kan memperhatikan jenis tanah terhadap laju pertumbuhannya jagung. Oleh karena itu penelitian ini termasuk dalam ilmu botani. Ya, seperti itu. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini supaya tahu bahwa pengaruhnya jenis tanah itu adalah dilihat dari bobotnya, dari bobot jagungnya, bobot tanamannya, daunnya, laju asimilasi bersih, laju pertumbuhan tanaman, bongkol daunnya, lalu hasil jagungnya dari setiap tanah yang digunakan ini. Dan penelitian ini tuh diuji coba sebanyak 3 kali untuk menentukan keberhasilannya. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui karakteristik setiap tanah agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan potensinya dan akan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang epistemologi yang berkaitan dengan penelitian jurnal yang telah saya kaji. Namun saya akan membahas lebih singkat apa itu epistemologi. Dalam konteks biologi, epistemologi itu membahas tentang bagaimana pengetahuan tentang organisme, kemudian juga ada proses biologi dan juga ada interaksi antara organisme dan lingkungannya yang diperoleh. Hal ini tuh melibatkan penggunaan metode ilmiah seperti observasi, kemudian juga ada eksperimen dan juga analisis data. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang dapat diandalkan tentang dunia biologi. Kemudian juga pada penelitian yang telah saya kaji, percobaan kali ini tuh menggunakan metode percobaan satu faktor tunggal, di mana percobaan ini dirancang yang hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa perlakuan. Metode ini juga memakai rancangan acak lengkap atau bisa kita singkat dengan sebutan RAL, di mana rancangan ini merupakan rancangan yang paling sederhana dibandingkan dengan percobaan-percobaan lainnya ataupun rancangan-rancangan lainnya. Dengan kata lain, percobaan ini bila ada satu objek dalam sebuah penelitian akan diberi perlakuan yang berbeda-beda gitu. Seperti pada penelitian yang telah saya kaji pada jurnal ini, di mana tanaman jagung atau bisa kita sebut G. mais L varietas pulut yang diperlakukan dengan 4 perlakuan yang berbeda-beda terhadap jenis tanah, seperti tanaman jagung yang ditanam di tanah regosol bukit pasir, yang dimana tanah ini memiliki sifat umumnya itu berstruktur pasir, kemudian juga strukturnya itu lepas, kapasitas menahan air dan juga unsur haranya itu rendah. Kemudian juga ada tanah grumosol, di mana tanah ini memiliki tekstur yang kering dan juga mudah pecah, terutama saat musim kemarau dan memiliki warna yang hitam.
kemudian juga ada tanah lastosol, di mana tanah ini itu memiliki ciri-ciri seperti warnanya itu yang merah hingga kuning, kemudian juga teksturnya itu yang lempung dan juga memiliki solum horizon. Dan juga ada tanah mediteran, di mana tanah ini memiliki ciri seperti tanah tidak subur karena kandungan unsur hara dan bahan organiknya itu rendah, serta sifat fisik tanahnya itu yang tidak gembur. Nah, hal tersebut nantinya akan menghasilkan tanaman jagung yang mempunyai kualitas yang berbeda-beda karena perlakuannya juga kan berbeda-beda, jadi akan menghasilkan kualitas yang berbeda-beda juga. Dan pada perlakuan ini juga harus diulang sebanyak 3 kali karena hal tersebut itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Pada percobaan kali ini juga diperlukan alat-alat seperti polybag untuk menaruh tanah, kemudian juga ada timbangan untuk agar kita tahu berapa bobot tanah yang diperlukan untuk menanam tanaman jagung. Kemudian juga ada penggaris, di mana penggaris ini untuk mengukur laju tumbuh tanaman setiap harinya. Kemudian juga ada label. Label ini untuk fungsinya itu untuk menandai jagung ditanam di tanah yang mana, agar kita tahu proses ataupun kualitas yang bagus pada tanaman jagung ditanam di tanah yang mana. Dan kemudian juga percobaan pada jurnal ini tuh dilakukan di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tepatnya itu di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Maret sampai bulan Juli tahun 2018. Pada intinya, penelitian ini memiliki kekhasan epistemologi, yaitu menggunakan metode percobaan satu faktor tunggal, yang dimana percobaan satu faktor tunggal itu merupakan suatu percobaan yang dirancang dengan hanya melibatkan satu faktor dengan beberapa taraf sebagai perlakuan. Rancangan ini tuh dapat menjaga kondisi faktor-faktor lain dalam kondisi tetap. Kemudian juga percobaan satu faktor tunggal dapat diterapkan dalam rancangan lingkungan seperti rancangan acak lengkap, yaitu RAL, di mana rancangan ini digunakan jika kondisi percobaan yang digunakan relatif homogen, seperti percobaan yang dilakukan di laboratorium. Pada rancangan ini juga jarang digunakan pada percobaan lapangan ataupun pada unit yang besar. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Halo semuanya, saya akan membahas tentang aksiologi dari penelitian yang sedang saya kaji. Nah, hasil kajian dari aksiologi penelitian memberikan wawasan yang mendalam mengenai esensi aksiologi sebagai cabang filsafat yang mengeksplorasi nilai-nilai dan norma-norma yang merentang di berbagai bidang ilmu. Dengan fokus yang terarah pada nilai serta manfaatnya, aksiologi membahas secara teliti mengenai keuntungan yang mungkin diperoleh dari eksplorasi mendalam ini. Sekarang kita akan membahas manfaat apa saja yang kita dapatkan dari kajian penelitian ini. Dari kajian ini sangatlah substansial, khususnya bagi para petani, karena ia membuka wawasan baru terkait pertumbuhan jagung varietas Pulut ZMSL yang mengalami peningkatan produksi jagung yang berlimpah dan menciptakan peluang penerapan prinsip-prinsip ini pada jenis tanaman lainnya. Akibatnya, karena dari pemanfaatan tanah memiliki sejumlah manfaat penting bagi tanaman, mulai dari menyediakan nutrisi esensial, menjaga aerasi dan drainase yang baik, memberikan ruang tumbuh bagi akar tanaman, menyimpan air, menjadikan habitat bagi mikroorganisme, hingga berperan sebagai
penyaring alami bagi bahan kimia. Semua ini berdampak pada kesehatan dan pertumbuhan tanaman secara keseluruhan. Melakukan penelitian terhadap tanaman yang ditanam di berbagai jenis tanah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, pemahaman mendalam terhadap varietas tanah yang berbeda memungkinkan analisis yang komprehensif mulai dari kandungan nutrisi, tekstur, hingga tingkat drainase dan pH yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Kedua, penelitian semacam ini dapat mengarah pada optimalisasi pertumbuhan tanaman dengan mengidentifikasi jenis tanah yang paling cocok atau memberikan hasil terbaik bagi tanaman tertentu. Hal ini berpotensi mengembangkan teknik pertanian yang lebih efisien serta meningkatkan hasil panen secara signifikan. Selain itu, melakukan studi terhadap tanaman yang ditanam di berbagai jenis tanah juga membuka jalan bagi penemuan solusi-solusi inovatif dalam bidang pertanian. Analisis terhadap interaksi tanaman tanah dapat menghasilkan teknik-teknik spesifik yang mampu meningkatkan adaptabilitas tanaman pada jenis tanah tertentu. Nah, seperti formulasi pupuk yang lebih tepat atau penggunaan metode irigasi yang sesuai dengan karakteristik tanah yang bersangkutan. Lebih lanjut, penelitian ini memungkinkan perbandingan antara berbagai varietas tanaman yang ditanam di tanah yang berbeda, yang pada gilirannya memfasilitasi identifikasi varietas yang paling sesuai atau yang memiliki kinerja terbaik dalam konteks spesifik tanah tersebut. Terakhir, pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara tanaman dan berbagai jenis tanah memiliki potensi besar dalam pengembangan varietas baru atau kultivar yang lebih tahan terhadap variasi lingkungan tanah. Keseluruhan dari penelitian seperti ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian serta mengembangkan teknik dan strategi yang lebih presisi dalam budidaya tanaman, dengan tujuan akhir untuk mencapai hasil yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, dalam penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai inovasi baru untuk mempraktekannya terhadap tanaman sayuran atau buah-buahan lainnya. Kesimpulan yang dipetik dari kajian aksiologi ini menyoroti analisis mendalam tentang bagaimana tanah berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara holistik. Observasi ini mengonfirmasi bahwa setiap jenis tanah memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun, jagung sebagai tanaman yang memiliki toleransi tinggi terhadap variasi jenis tanah tumbuh dengan paling optimal pada tanah yang memiliki tingkat kelembapan yang rendah, yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan penyakit bulai. Dalam totalitasnya, jurnal ini menggali dampak variasi jenis tanah terhadap pertumbuhan jagung varietas pulut, disusun dalam ranah ilmu biologi, terutama dalam lingkup botani. Botani sebagai disiplin ilmu yang mendalami dunia pertumbuhan memberikan fondasi konseptual yang kuat dalam memahami interaksi antara jagung dengan karakteristik tanah tempatnya tumbuh.